Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Minggu 9 Maret 2025, masa Prapaskah yang pertama. Renungan kita ambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Padang gurun kehidupan. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita bersyukur pada hari ini kita memulai masa Prapaskah pekan yang pertama. Renungan yang kita ambil pada hari ini dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai dengan 13 mengingatkan kita kembali akan padang gurun kehidupan kita, di mana Yesus berpuasa selama 40 hari di padang gurun, mengalami suka dan duka, mengalami cobaan, kekerasan, mengalami tantangan, tetapi Yesus dapat melalui puasa selama 40 hari di padang gurun dengan berhasil. Bahkan juga Yesus mengalami godaan. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, demikian juga kita menghadapi padang gurun kehidupan kita pada zaman ini, dalam kehidupan kita yang konkret, yang real, yang kita hadapi. Ada berbagai macam tantangan-tantangan yang kita hadapi. Kalau kita membaca, mendengarkan berita di media sosial misalnya, hari-hari ini sedang dibicarakan tentang korupsi di Badan Pertamina, BUMN kita. Tentu semuanya itu tidak terlepas dari yang namanya harta benda, kekayaan. Orang berlomba-lomba mencari, mendapatkan kekayaan dengan berbagai macam cara. Salah satu cara adalah korupsi sebagai jalan pintas. Maka kalau kita hubungkan dengan masa Prapaskah kita yang kita jalankan ini, tentu dari sana kita bisa belajar bagaimana kita juga mesti melewati padang gurun kehidupan ketika kita ingin mencapai kebahagiaan, ketika kita ingin meraih apa yang kita inginkan. Tidak ada semuanya yang serta-merta, yang tiba-tiba, tetapi semuanya itu mesti kita lalui melalui padang gurun. Entah itu perjuangan mengusahakan ekonomi, kesejahteraan dalam keluarga. Tentu semua orang berusaha, bekerja, berjerih lelah dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang benar, cara-cara yang dikehendaki oleh Allah, sehingga mendapatkan hasil yang baik pula untuk kesejahteraan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, padang gurun kehidupan yang kita hadapi, entah itu berupa perjuangan yang keras, usaha pikiran yang mendalam, yang diperlukan untuk mencapai atau untuk meraih apa yang kita inginkan, maka mesti kita memasukinya, kita menjalankannya. Tidak boleh kita menghindarinya atau mengecualikannya, sehingga kita tidak tergoda untuk mencari jalan pintas, mendapatkan sesuatu yang kita inginkan atau kita harapkan. Contoh korupsi di Pertamina itu menjadi contoh yang konkret bagi kita, pelajaran bagi kita, inspirasi bagi kita. Bagaimana kita mengusahakan segala sesuatu, kalau dengan cara-cara yang tidak baik, maka akan berujung pada malapetaka dalam hidup kita. Entah kita itu harus menanggung rasa malu, bahkan keluarga kita juga menanggung rasa malu dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dengan tidak sebenarnya dan melanggar hukum, melanggar hak asasi manusia. Karena
milik negara adalah milik rakyat, bukan milik perorangan. Demikian juga dalam kehidupan kita beriman. Kita juga diharapkan supaya kita terus berusaha, tidak dengan jalan pintas mendapatkan kebahagiaan iman, tetapi melalui perjuangan, entah itu devosi, mati raga, merenungkan kitab suci. Itu semua perjuangan yang harus kita lalui sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Dengan demikian, maka kebahagiaan yang sejati yang kita dapatkan, dan kita sungguh memperoleh berkat yang melimpah. Dan berkat itulah juga menjadi saluran bagi kita untuk membagikannya kembali kepada semua orang yang membutuhkan. Atau dengan kata lain, kita diajak oleh Tuhan untuk berbagi berkat dalam padang gurun kehidupan kita, sehingga bukan hanya kita, tetapi orang-orang di sekitar kita juga boleh merasakan kebahagiaan yang kita raih. Marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar kita memperoleh berkat yang melimpah. Tuhan memberkati.